sahabat UB TV, kembali lagi di program berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita Fakultas Vokasi berangkatkan KKN mahasiswa dukung pariwisata. Dekan Fakultas Vokasi UB Muhammad Khalid Mawardi beserta jajaran melepas secara langsung ratusan mahasiswa dari Prodi Manajemen Perhotelan dan Desain Grafis untuk melaksanakan KKN di Kabupaten Malang. Dalam kesempatan tersebut, Mawardi menjelaskan bahwa tujuan dari KKN ini adalah untuk bersinergi dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Malang. Melalui ilmu yang mereka miliki, diharapkan para mahasiswa mampu menjawab persoalan di masyarakat. Hari ini kami dari Fakultas Vokasi melakukan pelepasan terhadap 117 mahasiswa sarjana terapan untuk melakukan pengabdian di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang. Dua prodi yaitu dari Manajemen Perhotelan dan Desain Grafis. Tujuannya adalah KKN ini adalah untuk melatih mahasiswa agar supaya ilmu yang mereka pelajari selama perkuliahan bisa bermanfaat bagi masyarakat melalui program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau prodinya ada dua, Manajemen Perhotelan dan Desain Grafis, maka harapannya adalah mereka mampu menawarkan program yang bisa menggali potensi pariwisata di desa-desa di mana mereka melakukan KKN itu. Dengan demikian, masyarakat pedesaan bisa terbantu untuk bisa mencari sumber alternatif pendapatan bagi wilayahnya melalui industri pariwisata dan kreatif. Di samping itu, mahasiswa juga akan berlatih untuk bisa memahami kearifan lokal yang ada di masyarakat. Dengan demikian mereka akan bisa mencari atau mendapatkan pengalaman kehidupan yang lebih nyata. Dan di samping itu mereka juga akan terlatih untuk bisa bekerja sama dengan sesama tim dan juga bekerja sama dengan masyarakat, yang itu akan bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mereka dalam menghadapi kehidupan nyata setelah pendidikan mereka selesai. Selain itu, Mawardi juga berharap para mahasiswa belajar banyak hal mengenai ilmu bermasyarakat sebagai bekal bagi mereka setelah lulus ketika terjun ke masyarakat. Fakultas Vokasi juga sudah menyiapkan dosen pembimbing lapangan yang akan bertugas mendampingi para mahasiswa selama berada di desa. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Vokasi UB, Dr. Ulfa Andayani menuturkan bahwa pengiriman KKN mahasiswa Fakultas Vokasi UB tahun ini difokuskan di 3 kecamatan, yaitu Singosari, Karangploso, dan Jabung. Ketiganya dipilih karena memiliki potensi dalam bidang desa wisata. Ulfa berharap kehadiran para mahasiswa tersebut mampu mendorong percepatan pengembangan desa wisata berbasis potensi masyarakat setempat. KKN Vokasi ini diharapkan bisa mengembangkan desa setempat ya Mas ya, terutama karena kita di D4 itu hanya Manajemen Perhotelan dan Desain Grafis, sehingga diharapkan nanti bisa mengembangkan terutama pengembangan desa wisata. KKN ini tempatnya di mana, Bu? Dan jumlah yang ikut berapa? Untuk jumlahnya sekitar 117, 2 dari desain grafis karena memang desain grafis lebih banyak, sudah ikut lebih banyak di MMD. Kemudian sisanya adalah mahasiswa yang kemarin belum sempat ikut MMD, jadi kita fasilitasi untuk ikut yang KKN gelombang ketiga ini. Sekitar 112 mahasiswa dari Manajemen Perhotelan. Nanti akan ditempatkan di 3 desa, di 3 kecamatan ya, Kecamatan Jabung, kemudian Singosari sama Karangploso. Melalui KKN ini, para mahasiswa Prodi Desain Grafis dan Manajemen Perhotelan dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya untuk menjawab tantangan yang ada dalam masyarakat setempat.
3 kecamatan yaitu Singosari, Karangploso, dan Jabung menjadi lokasi dari KKN Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pihak fakultas menurunkan para mahasiswa dari Prodi Manajemen Perhotelan dan Desain Grafis untuk terjun bersama warga. Menurut Dekan Fakultas Vokasi Muhammad Khalid Mawardi, salah satu output dari KKN ini adalah adanya kerjasama antara mahasiswa dan masyarakat untuk menyusun rencana desa wisata. Berbagai tahapan nantinya akan berjalan dari rencana yang sudah dibuat bersama-sama. Itu pelajari harapannya mereka bisa membuat rencana kerja, program kerja terkait dengan pengembangan pariwisata di desa-desa yang dimana mereka berlokasi KKN. Dengan demikian nanti masyarakat desa akan bisa mencari atau menemukan potensi yang mereka miliki, dan itu nanti juga bisa digulapi dengan kegiatan pengabdian oleh dosen, penelitian pengabdian dosen yang tujuannya untuk bisa mengembangkan program. Mawardi berharap Kabupaten Malang yang memiliki potensi sosial dan budaya yang kuat menjadi modal dalam mewujudkan pengembangan desa wisata sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi warga setempat. Pakan bagi ternak menjadi persoalan bagi peternak di Kabupaten Malang. Harga pakan yang cenderung naik membuat biaya perawatan sapi meningkat dan mengurangi keuntungan. Hal ini menjadi dilema karena pakan merupakan kebutuhan harian bagi sapi. Hal ini menjadi atensi Fakultas Peternakan UB dengan mengadakan pengabdian kepada masyarakat peternak di daerah Ngajum. Pengemas ini dikemas dalam pelatihan pembuatan pakan bernutrisi dengan teknik silase. Bahan yang digunakan adalah bahan lokal yang banyak tersedia di sekitar rumah warga. Melalui pelatihan ini, Fakultas Peternakan UB berharap peternak mampu meramu pakan alternatif dengan biaya yang lebih murah namun berkualitas hingga mendukung keberadaan sapi yang dikelola oleh mereka. Pencegahan stunting menjadi atensi Fakultas Kedokteran UB dengan melakukan edukasi sosialisasi mengenai stunting dan cara pencegahannya. Profesor Agustina dari FKUB menjelaskan bahwa stunting memiliki tanda atau ciri yang dapat diketahui sehingga langkah pencegahan dan penanganannya. Profesor Agustina dari FKUB menjelaskan bahwa stunting memiliki tanda atau ciri yang dapat diketahui sehingga langkah dan penanganannya dapat terlaksana dengan lebih cepat. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4%. Secara fisik, anak dapat termasuk dalam kategori stunting apabila tinggi badan atau panjang tubuhnya lebih dari 2 standar deviasi kemudian standar pertumbuhan anak menurut WHO. Faktor yang berperan penting dalam menurunkan angka stunting adalah pencegahan. Untuk itu, perlu dilakukan deteksi dan penanganan segera apabila berat dan tinggi badan anak nampak melambat atau anak nampak lebih kecil atau pendek dibanding teman sebaya. Pencatatan pada kartu menuju sehat sangat membantu dalam pengawasan angka stunting. Untuk itu, kader kesehatan memiliki peran yang penting dalam mendeteksi dan mencegah kejadian stunting pada anak. Melalui gerakan bersama antara instansi kesehatan, pemerintah daerah, kampus, dan potensi masyarakat, diharapkan edukasi dan sosialisasi dapat berjalan dengan cepat dan masif. Calon siswa sekolah calon perwira atau secapa reguler tahun 2024 mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Tentara Supraun Malang. Mereka merupakan calon perwira yang disiapkan untuk menjadi pemimpin berbagai satuan. Pemeriksaan kesehatan ini ditinjau langsung oleh Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Bay bersama Danrem 083 Baladika dan jajaran.
Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui proses dan tahapan dalam pemeriksaan kesehatan agar calon siswa secapa ini memiliki kualitas jasmani dan psikis yang prima. Setelah tes kesehatan, mereka akan menjalani serangkaian tes lanjutan sebelum menjadi siswa di secapa TNI Angkatan Darat. Selain meninjau, Pangdam juga memberikan motivasi dan semangat kepada para prajurit agar mereka mengikuti rangkaian tes dengan baik dan semangat. Mereka diharapkan lolos menjadi siswa secapa agar menjadi perwira handal di masa yang akan datang. SMA St. Louis Semarang menggandeng Universitas Semarang menggelar latihan dasar kepemimpinan bagi pengurus OSIS, MPK, dan majalah Kiprah pada Senin 22 April 2024. Kegiatan yang diikuti 30 peserta ini digelar di Aula Michael dan menghadirkan narasumber dari USM. Antara lain Ayang Fitriani MIKOM, Sentot Banyu Aji M, STP, dan Saiful Hadi MKOM. Pembina OSIS Audi Parasanti Eskom mengatakan tujuan dan harapan LDK membentuk siswa berjiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama dalam melaksanakan program kerja. Kami dari SMA Sini Semarang dan saya selaku pembina OSIS dari SMA Sini Semarang. Di sini kami mengadakan LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Tujuan dan harapan kami adalah membentuk para siswa kami yang tergabung dalam organisasi di SMA Silus ini lebih memiliki jiwa kepemimpinan dan lebih bertanggung jawab dan bekerja sama dalam melaksanakan setiap program-programnya. Para peserta mendapatkan materi kepemimpinan, organisasi, public speaking, dan outbound training. Salah satu peserta, Deanova Kirani, yang juga wakil ketua OSIS, mengaku senang mengikuti kegiatan LDK ini karena menambah ilmu dan pengurus OSIS dapat mengetahui cara menyikapi masalah yang terjadi. Gimana di acara LDK-nya dari awal sampai akhir? Seru sekali di acara LDK ini saya bisa mendapat ilmu yang sebelumnya dan teman-teman belum tahu dan akhirnya jadi tahu harus bagaimana ke depannya dalam menghadapi organisasi sekolah. Harapannya ke depan? Harapannya organisasi OSIS ini di St. Louis bakalan bisa lebih mengetahui caranya bagaimana menyikapi entah dalam segi masalah atau bagaimanapun. Ratusan siswa dari SMKN 1 Gempol Pasuruan berkunjung ke UB Medcom sebagai kunjungan industri. Dalam kunjungan tersebut, mereka diterima jajaran manajemen UB Medcom. Menurut guru pendamping, Yunus, kunjungan ini merupakan kali kedua dan dirinya melihat ada kemajuan pesat di UB Medcom. Untuk pelayanan, kebetulan kami ini kunjungan industri di UBTV yang kedua kalau nggak salah ini. Dan saya menilai ini ada peningkatan yang luar biasa karena kemarin tahun 2019 itu saya ke sini itu masih digabung jadi satu kayaknya UBI TV gitu aja. Nah sekarang sudah ada per program yaitu radio kanal 24, kemudian ada apalagi itu satunya itu ya. Iya itu jadi sudah bisa berkembang dan untuk pelayanannya sudah bagus sekali. Jadi insya Allah nanti tahun-tahun depan kami akan coba kesini lagi dan tentu dengan berbagai materi yang lebih menarik lagi. Yunus berharap UB Medcom dapat menjadi salah satu sarana industri media yang terus berkembang sehingga menjadi rujukan bagi siswa untuk belajar mengenal dunia televisi, radio, dan media digital. Saat ini para siswa membutuhkan media tersebut sebagai sarana pembelajaran dan juga wawasan dunia kerja.